Halo Sobat Netizen, keluarga Medsos, ya semoga semua sehat selalu ya. Nah, ini lagi kelestarian budaya. Jadi begini ya, kalau menurut konstitusi ada pasalnya tuh bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ya, oleh sebab itu ini menjadi tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Terus budaya lokal tuh gimana? Lah justru budaya nasional itu dibangun dari budaya lokal. Kebudayaan lokal, kebudayaan daerah itu adalah bagian dari budaya nasional sehingga harus terus dibina. Ya. Oleh sebab itu ketentuan Undang-Undang Dasar. Lalu gini, budaya kita itu punya karakteristik adiluhung, keluhuran dan kehalusan. Itulah sebabnya Bung Karno menyebut istilah Trisakti, 3 pilar pembangunan kita itu dalam penyelenggaraan Indonesia ada 3. Satu, secara politik kita berdaulat. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Jadi ekonomi politik kita harus gagah, berdaulat, tidak boleh didikte oleh negara lain. Kalau mau didikte, nego-negonya harus sejajar. Ekonominya juga harus tumbuh dengan baik ya, berdikari, muncul dari kekuatan-kekuatan Indonesia secara dominan, lalu budayanya harus budaya adiluhung. Nah, oleh sebab itu kita juga punya program budaya maju di mana komitmen kami bukan hanya melestarikan budaya tradisional, tetapi juga mengangkat seni budaya Indonesia menjadi kebanggaan dunia. Nah, dukungan nyata untuk seluruh karya seni dan warisan budaya Indonesia agar dapat mendunia melalui integrasi data, pemasaran yang tajam, dan membantu merek lokal untuk bermitra dengan merek besar dunia. Nah, kita terutama kalau pertunjukan seni budaya dan sebagainya akan terus kita bina agar seni budaya tradisional dan sebagainya berkembang terus secara baik dan ikut mewarnai kehidupan dunia, karena budaya adiluhung itu perlu ditiru oleh dunia. Ya, budaya adiluhung itu misalnya seni-seni yang menggambarkan kesantunan, keperwiraan, kejujuran itu ada di budaya Indonesia yang bentuknya perilaku sehari-hari maupun dalam pertunjukan seni dan cerita-cerita kehidupan masyarakat. Saudara, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk menggunakan hak pilih ya, tanggal 14 Februari. Terutama generasi muda ya, jangan apatis, gunakan hak Anda. Karena masa depan Indonesia ini adalah Anda, dan Anda, ya, Indonesia ini juga masa depan Anda. Itu. Dan masa depan Indonesia itu ditentukan oleh 204 juta pemilih yang terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Dan 60% dari 204 juta itu adalah pemilih muda atau pemilih pemula. Jadi jangan disepelekan. Suara Anda penting. Satu suara Anda penting. Hai anak muda, generasi penerus bangsa. Gunakan hak pilih Anda. Tanggal 14 Februari 2024. Datang dan hadir ke TPS. Gunakan kesempatan itu. Jangan sampai terlewat ya. Mungkin antara jam 8 sampai jam 2 kira-kira atau sampai siang gitu, Anda siapkan waktu itu untuk menyisihkan waktu. Kalau termasuk antrinya tuh kira-kira paling 15 menit ya, atau setengah jam gitu, duduk nunggu panggilan gitu, saya sudah mendaftar. Gunakan waktu itu karena itu hanya datang 5 tahun sekali. Siapa yang akan dipilih? Pilih saja sesuai dengan aspirasi yang menurut Anda semua akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Dan akan berterima kasih tentu saja saya, Ganjar dan Mahfud, kalau memang dianggap baik dan pas, silahkan pilih dan coblos nomor 3 Ganjar Mahfud. Kami akan berusaha insya Allah untuk terus menjaga amanah. Nah, kenapa harus memilih Ganjar Mahfud? Nah, tentu ada yang bertanya, ngapain sih kok nyuruh-nyuruh milih? Ya gini, kami ingin ikut memperbaiki Indonesia dan kami punya program-program khusus untuk membenahi masalah yang dihadapi rakyat, yang ada yang sifatnya kronis juga, ada yang sifatnya kronis.
Tujuannya semua untuk rakyat lah. Kita mendirikan negara ini untuk rakyat. Kemudian misalnya kami akan menciptakan 17 juta lapangan kerja, mempermudah akses pelayanan nanti dengan KTP Sakti, dan kami akan sikat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sekarang ini sudah mulai mengganggu kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari teman-teman, tanggal 14 Februari ya, masuk ke bilik suara, coblos. Yang paling kanan, coblos pasangan yang rambut putih dan yang pakai peci, itu Ganjar Mahfud. Oke, sudah cukup. Sekian dulu, saya harus beraktivitas. Mudah-mudahan Ganjar menang Satset dan Tas-Tes. Nah setelah itu ya, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Habis saya ngomong ini nanti akan banyak informasi-informasi tentang Ganjar, tentang Mahfud, dan sebagainya, yang mungkin akan memberi referensi kepada Anda semua, ya. Karena informasi-informasi itu penting untuk sampai kepada kesimpulan. Insya Allah kita semua berada di jalannya, di jalan bimbingan Tuhan. Sampai ketemu nanti, sampai jumpa di hajatan rakyat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.